Tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur yang tiada tara, yang utama, paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, dengan kasih sayang beliau lah kita mengerti agama, kita mengerti Islam, mengerti iman, mengerti ihsan, sehingga kita menjadi umat yang terbaik daripada umat-umat sebelum dan sesudahnya. Umat yang terbaik inilah yang kita inginkan menjadi hamba Allah yang terbaik di antara hamba-hamba yang sebelum dan yang sesudahnya. Untuk itu kita perlu cara untuk menjadi umat yang terbaik. Kita perlu pengetahuan, kita perlu praktek, kita perlu bagaimana kita sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulullah. Maka di dalam kehidupan ini kita menemukan ada 4 cara yang digembor-gemborkan oleh banyak manusia. Ada thariqah, ada yang namanya ma'rifat, ada yang namanya hakikat, dan ada yang namanya syariat. Tarekat adalah sudah tidak asing bagi kita. Lalu apa itu thariqah? Apa itu tarekat? Tarekat itu adalah thariqun, jalan. Ada sabilun, jalan. Ada sairun, jalan. Ada siratun, juga jalan. Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sabilillah, jalan Allah. Sair, jalan. Kemudian thariq, juga jalan. Maka ketika kita memasuki thariqat, kita perlu mencari yang namanya mursyid yang ada silsilah kepada Rasulullah. Maka thariqat yang ada silsilahnya kepada Rasulullah. Thariqat itu adalah jalan. Jalannya apa? Allah. Ada jalan yang kita kenal, jalan darat, jalan laut, jalan udara. Bukan jalan itu yang dimaksudkan. Itu hanya nama alam semesta. Tapi jalan yang diajarkan oleh mursyid tarekat itu adalah Allah. Maka Allah lah jalannya. Bukankah kita sudah ketahui, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Maka Allah adalah sebagai nama yang harus kita baca untuk membaca alam semesta ini, membaca kita, membaca alam di sekitar kita. Maka thariqah itu adalah metode ataupun cara hubungan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thariqah ini sangat penting kepada kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, duduk bermenung, menjauh dari keramaian, dan orang tahu kisah itu. Ketika Rasulullah di Gua Hira, apa jalannya, apa cara yang dia lakukan hingga sanggup dia berhari-hari di Gua Hira? Hanya ingin mengenal Allah, hanya ingin mengetahui Allah, mencari Allah, dan sampai mengetahui Allah. Maka Rasulullah SAW thariqahnya adalah Allah. Allah, hanya Allah yang diingat oleh Rasulullah ketika dia di Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril. Akhirnya tahulah dia ada yang gaib, yaitu malaikat. Dan malaikat Jibril ini memberitahu, sehingga dia mempunyai makrifat, pengetahuan, karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Maka setelah dia tahu sampai kepada hakikat diri,
ada diri yang terdiri, ada sebenar diri, ada sempurna diri. Maka taulah Rasulullah yang hakikat diri, yang sebenar diri, yang sempurna diri. Disitulah dia berhakikat. Setelah dia berhakikat, bersyukurlah ia. Rupanya Allah yang selama ini dia tidak kenal, akhirnya dia kenal dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupainya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wahdah esa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dicarinya, aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Maka dijawab oleh Allah, kemana kau arahkan wajahmu? Di situ ada aku, kata Allah. Karena Allah itu muhitun, mencakup, meliputi seluruh alam. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tahu akan hak yang Allah yang hak pada dirinya. Maka diberitahulah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu barang kemanapun kamu pergi. Maka tarekat, ada yang namanya ma'rifat, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat, tidak bisa dipisahkan. Setelah Rasulullah tahu akan hakikat diri, akan bagaimana ia tahu akan Allah, maka ia banyak bersyukur dengan bersyariat. Sesungguhnya apakah saya tidak boleh bersyukur ya Allah? Begitu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Aku tahu yang mereka semua tidak tahu. Aku tahu zahir dan batin. Sehingga Rasulullah SAW begitu berterima kasih kepada Allah, begitu bersyukur kepada Allah, hingga Rasulullah memohon kepada Allah agar dia bisa bersyukur, yaitu melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya syariat itu adalah syukur. Syukurnya kita kepada Allah, laksanakan syariat. Jangan kau katakan kau tahu Allah, kau kenal Allah, kau sudah ketemu Allah, kau sudah dekat dengan Allah, tetapi kamu tidak mau bersyukur, tidak mau bersyariat. Karena tidak bisa dipisahkan antara tarekat, jalan, cara kita sudah mengenal Allah, cara kita makrifat, mengetahui malaikatnya, mengetahui nabi dan arwah-arwah orang soleh, semuanya itu. Lalu kita tahu hakikat, lalu kita bersyariat. Inilah menjadikan kita menjadi manusia yang hak, manusia yang seutuhnya, manusia yang benar, umat yang benar, hamba yang benar. Karena tidak dipisahkan antara syariat dan hakikat. Tidak kita pisahkan antara jasad dengan ruh. Tidak kita pisahkan antara nyawa kita dengan badan kita. Keduanya harus saling berjalan, saling membutuhkan. Maka tarekat, maka ma'rifat, maka hakikat dan syariat adalah satu kesatuan. Seperti kursi, 4 kakinya, maka duduklah dia, jadilah dia sebuah kursi singgasana, yang mana kalau kita sudah memiliki tarekoh yang sempurna, yang sudah mempunyai mursyid yang ada silsilah kepada Rasulullah, sudah kita bermakrifat yang sempurna yang diiakan oleh mursyid, berhakikat yang sempurna yang diiakan oleh mursyid kita, kemudian kita bersyukur, bersyariat, melaksanakan akhlak Rasulullah, menjadi rahmatan lil alamin. Maka 4 pilar, 4 pondasi ini sudah menjadikan singgasana kita. Kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia, derajat yang mulia. Maka belajarlah tarekah, belajarlah ma'rifah, belajarlah hakikat, belajarlah syariat. Karena hidup ini hanyalah belajar, menuntut, memohon, meminta. Karena kita sudah mengatakan, Tuhanku, Engkau ku maksud, ridhomu ku tuntut. Karena ridho Allah ini yang kita tuntut. Karena kenapa? Lebih nikmat lagi ridho Allah daripada nikmat di surga. Orang di surga masih ada hukumannya dia di neraka. Tetapi kalau orang sudah yang diridhoi, lepas daripada azab, lepas daripada siksa-siksa. Maka banyak para ahli tasawuf, mereka memohon ridho, karena ridho Allah ini dapat menghilangkan azab Allah dari mereka. Karena mereka sudah diridhoi oleh Allah, maka dari itu
kenikmatan surga mereka bisa tinggalkan demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan surga itu juga baik, tetapi ada yang lebih baik, karena kita sudah dipesankan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kebaikan masih ada lagi kebaikan yang lebih utama. Maka orang selalu mencari apa kebaikan yang lebih utama itu, yaitu ridho Allah. Karena lautan ridho Allah inilah yang akan melepaskan kita daripada azab Allah. Namun kenikmatan surga tidak bisa dipisahkan daripada balasan kita dari dosa-dosa kita, yaitu akan merasakan juga api neraka. Maka dari itu kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.